Keke, Apa? Odi dari kemarin. Berarti baru aja dong. Iya, Kenapa? ngumpulin uang. Wih, keren. Nabung. Iya, Buat beli apa? hewan kurban. Masya Allah, tabarakallah. Ih, keren banget. Tapi Odi ingin nanya sama Ustadz, Nanya apa? manfaatnya ketika kita melakukan hewan kurban. Lakukan apa? Itu amal. Amal apa? Tadi beli hewan kurban. Oh iya, ketika Odi melakukan ya membeli ya, lalu akan diberikan kepada fakir dan miskin. Iya, maksudnya seperti itu. Oh, terusnya apa lagi? Pahalanya Kak, Pahala apa? ketika kita berkurban. Wah, Masya Allah, Ustaz. Jelaskan ke Odi. Tapi dia udah hebat, Ustaz. Udah mau nabung. Buat beli ayam. Bukan, kamu ayam lagi sih. Iya, kambing. Iya. Dan dia ingin kurban. Tapi dia pengen tahu, Ustaz. Ustaz jelaskan manfaat dan pahalanya seperti apa, Ustaz, ketika kita berkurban. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Amin. Baik Kak Danang dan Odi yang luar biasa punya kepedulian yang sangat tinggi. Amin ya Ya. Allah. Yang sudah mulai nabung ya. Iya Ustaz, biar dapat pahala sebesar mall. Sebesar mall. Nggak ada pahala sebesar Iya. mall. Serta pemirsa BMH TV yang saya hormati. Ibadah kurban memang ibadah yang luar biasa ya. Sejarahnya juga ya, Ustaz ya? Sejarahnya, Masya Allah, ya pahalanya, hikmahnya, ya semua yang terkait dengan kurban itu adalah hal-hal yang sangat luar biasa. Ya, kita tahu bahwa sejarah kurban itu kan dari Abul Anbiya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Masya Allah, luar biasa ya. Keren. Odi. Itu karena sering nonton BMH TV. ya. YouTube ya, Ustaz, channel YouTube. Betul. Berkurban memiliki banyak hikmah. Ya. Ya. Baik hikmah secara zahir ataupun hikmah secara batin. Nah, ya. Hikmah secara zahir, ya kita dapati bahwa dengan berkurban memperdekat dan mempererat hubungan persaudaraan antar muslim. Ketika seseorang itu memberikan hewan kurban, mengantarkan daging hewan kurban, lalu kemudian ya saudaranya yang lain menerima dengan penuh gembira, ada satu ikatan persaudaraan yang semakin kuat antara yang memberi dengan yang diberi, karena di situ dari pemberian hewan kurban ada ekspresi empati dan simpati. Ketika yang miskin misalnya atau yang menerima daging hewan kurban itu meyakini bahwasanya oh ternyata saudara saya ini memperhatikan saya. Ya. Maka di situ ada satu keyakinan bahwasanya Islam itu adalah agama yang sangat indah. Agama yang memiliki syariat, mempersaudarakan dan mempersatukan antara yang di atas dengan yang di bawah, yang kaya dengan yang miskin. Ibadah kurban ya juga menjadi, ya ini salah satu hikmah zahirnya, menjadi satu proses syariah di mana alur perputaran uang itu beredar sedemikian banyaknya. Ya, betul, Ustaz. Bayangkan pemirsa BMH TV yang saya hormati, bagaimana jutaan hewan kurban, mulai dari sapi, mulai dari kambing unta, ataupun domba, ya. Kalau di Timur Tengah unta ya. Kalau di Timur Tengah ada unta misalnya. Ya. Kalau di dunia Odi ada ayam jago. Kamu ketahui. Lagi sih kamu ayam jago terus. Kita bisa membayangkan berapa miliar ya uang yang berputar di tengah-tengah umat Islam. Ya. Itu belum lagi berbicara tentang bumbunya, ya, Plastiknya, dan lain sebagainya, plastiknya dan sebagainya. Aduh, ya Allah. Disitulah cara Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberdayakan ekonomi keumatan. Allahu Akbar. Ya, peternak bergembira karena binatang ternaknya dibeli. Lalu kemudian yang mengantar transportasi juga mendapatkan untung. Kemudian yang mencarikan rumput, makanan dan lain sebagainya
penitipan, semua mendapatkan kebaikan dari syariat hewan kurban ini. Ya. Itu zahirnya ya, Ustaz, ya? Itu zahirnya. Batinnya, di antara hikmah dan pelajaran daripada berkurban, kita menjadi lebih bersyukur. Ya. Berkurban itu merupakan ekspresi kesyukuran bahwa kita diberikan kemampuan, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kemudian kita ekspresikan kelebihan-kelebihan harta dan rezeki ini dalam bentuk berbagi melalui penyembelihan hewan kurban. Nah, hewan kurban juga atau berkurban juga merupakan ekspresi kecintaan kita kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkorban, tidak bisa dinafikan merupakan turunan warisan, turunan syariat daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kemudian syariat berkurban ini disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita itu mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah. Maka ketika Rasulullah berkorban, maka kita pun juga berkorban. Itu syariatnya ya, Ustaz, ya? Itu syariatnya. Dan hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr, "Wa ma atakumullahu wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang telah disyariatkan, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti. Ya, dan Rasulullah telah memberikan contoh tentang berkurban, maka kita mengikutinya, dan dibalik perbuatan kita mengikuti kurbannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ tertitip begitu banyak pahala. Apatah lagi dikatakan bahwasanya dari setiap lembar bulu binatang kurban itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan satu pahala. Tuh, bukan semol. Nah, Kirain lebih daripada sebesar mall mall. satu, lebih. Ya, lebih daripada mall. Bisa bayangkan. hitung nggak rambutnya, bulunya? Betul. Oh, dia bisa ngitung nggak? Enggak, Ustaz. Ya, iya, jadi lebih besar daripada satu mall kebaikannya. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tabarani dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man adkhala ala baiti ahli muslimin," ya, sururan, barang siapa yang kemudian menjadi sebab dari kegembiraan keluarga muslim, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridho untuk memberikan pahala kepadanya kecuali dengan memberikan balasan surga. Allah Akbar. Ya. Tuh. Jadi luar biasa. Maka mengapa berkurban ini disyariatkan? Agar supaya kita mendapatkan banyak kebaikan dari proses berkurban tersebut. Mulai dari niat kita, kita ikhlas lillahi ta'ala dalam berkurban, kita ikhlas mengikuti sunnah Nabi SAW dalam berkurban, lalu kemudian kita mengalokasikan dana, menabung, meyakini bahwasanya uang yang kita tabung untuk berkurban akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini itu bahwa Allah tidak ingkar janji. Lalu kemudian dengan menabung, kita berkurban, kita berniat untuk memberikan kegembiraan kepada saudara-saudara muslim kita. Inilah rentetan-rentetan kebaikan dan rentetan hikmah mengapa berkorban itu disyariatkan dalam agama kita. Jadi Ustaz, nggak hanya dihitung bulunya, tapi membahagiakan orang lain aja pahalanya besar. Bayangkan, dan kegembiraan orang yang menerima kan bukan satu kali. Masya Allah. Setiap detik dia, mulai dari dia mendengar, oh kita akan dapat hewan kurban. Mulai detik itu maka pahalanya akan mengalir. Dan yang senang itu kan nggak hanya satu orang, keluarganya senang, anak-anaknya senang juga. Tenaga yang lahir dari hewan kurban, ibadah yang berangkat bertolak dari hewan kurban yang kita berikan, itu akan memberikan banyak kebaikan-kebaikan. Ustaz, aku ingin pamit ya. Mau kemana? Beli hewan kurban. Tunggu. Tabungannya baru berapa? 200.000. Masih lama. Dia nggak bakalan dapat. Kan ayam, Kak. Itu sih dapatnya bukan 2 ayam jago, tapi 2 kelinci. Kita ini mau beli kambing bukan ayam. Nggak dapat kalau 200.000, paling tidak 2 juta ya, Sat ya. Betul. Teman-teman, wah luar biasa nih penjelasan dari Ustadz. Pahalanya begitu banyak, manfaatnya begitu banyak. Apalagi yang ditunggu. Nah, jangan ragu kalau ingin berkurban di BMH, di Baitul Mal Hidayatullah. Nah, pokoknya kenapa kadang nyuruh di situ ya, di Baitul Mal Hidayatullah, karena amanah. Betul nggak, Ustaz? Betul, insya Allah. Baik, teman-teman terus saksikan BMH
TV channel di YouTube. Dadah.